lagi di podcast basa-basi banget. Dan untuk episode kali ini saya mau ngebahas tentang apa itu insecure sih. Pasti kalian udah sering banget dengar kata insecure gitu ya. Dan tapi ya karena di sini saya mau ngebahas gitu ya, jadi saya bakal ngulik apa itu sih insecure yang kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk pembukaan langsung aja, bentar ya, saya buka ininya dulu. Insecure adalah perasaan tidak percaya diri, malu, takut, gelisah, dan tidak aman yang disebabkan oleh rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Hampir setiap orang pernah mengalami insecure, khususnya ketika orang berhadapan dengan orang yang lebih daripada mereka ya. Hal ini sebenarnya normal dan wajar gitu aja. Hanya saja kayak kalau dibiarkan terus-menerus tuh malah jadi menghambat orang itu untuk berkembang gitu. Jadi stuck di situ aja. Karena pentingnya untuk memahami apa itu insecure, bagaimana gejalanya, dan apa yang mesti kita lakukan gitu agar terbebas dari perasaan insecure ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai podcastnya dalam 3, 2, 1. Dulu ya, biar kita lebih tahu, kita bakal ngebahas definisinya dulu. Kayak yang udah saya sebutin tadi di awal, perasaan insecure muncul karena rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Jadi untuk lebih ringkasnya tuh gak pede gitu cuy. Jadi jika dibiarkan ya, perasaan ini bisa berkembang menjadi bentuk penyakit hati cuy, yang dimana diantaranya tuh kayak dengki, iri, kecewa, sombong, dan perasaan negatif lainnya kayak gitu. Insecure juga dapat diartikan sebagai perasaan kurang percaya diri hingga cemburu kepada sesuatu ya, kayak gitu. Jadi orang yang insecure tuh sering menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya hingga memamerkan kelebihannya, kendati dan wajar gitu. Pentingnya untuk memerhatikan sampai tahap mana perasaan insecure ini mengganggu kesehatan mental dan kehidupan sosial seseorang, kayak gitu ya. Insecure bisa muncul karena adanya ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, jadi bagi orang yang punya mimpi tinggi, jangan tinggi-tinggi lah. Jangan terlalu percaya ekspektasi dan diperdaya nanti sama realita cuy, karena itu pasti down banget kalau yang kayak gitu ya, apalagi kalau gagal gitu terhadap diri sendiri namun tidak terwujud cuy. Banyak banget orang-orang yang kayak gini. Dan di satu sisi kita melihat seseorang yang berhasil mencapai keinginannya dan menjalani kehidupannya yang kita anggap itu ideal. Di samping itu, mengutip dari Alo Dokter, insecure ini bisa muncul akibat cara pandang yang salah, pengalaman yang buruk, hingga memiliki kepribadian melankolis atau sifat perfeksionis. Nah, ini insecure ini bisa muncul cuy. Jadi yang pertama tuh bisa seseorang pernah mengalami penolakan atau kegagalan. Yang kedua, insecure kerap dialami oleh orang yang memiliki daddy issue. Anjay, daddy issue nggak tuh? Yang ketiga, pernah dinilai kurang atau tidak baik oleh orang lain saat bersosialisasi. Yang keempat, perfeksionis. Jadi orang tuh kayak menganggap kita tuh terlalu sempurna. Kita menganggap kita tuh sempurna banget. Padahal yang sempurna tuh kan rokok. Kayak gitu. Gejala insecure. Yang pertama, sering pamer atau menyombongkan diri dengan cara merendahkan diri atau mengeluh. Yang kedua, bisa berusaha membuat orang lain insecure. Jadi kita tuh bisa insecure dengan membuat orang lain insecure. Nah, saat kita membuat orang lain insecure, kita jadi insecure. Nomor 3, sering menceritakan hal yang sudah pernah dicapai. Nih orang-orang yang caper tuh kayak gini ya, merasa dirinya paling jago dan paling hebat cuy. Yang keempat, sering kecewa atau menyalahkan diri sendiri atas suatu hal yang belum pernah atau gagal yang dicapai. Ini orang yang tapi banyak banget yang kayak gini ya, orang-orang yang bisa dibilang tuh gagal move on dari sesuatu cuy. Yang terakhir, enggan untuk keluar dari zona nyaman atau mencoba pengalaman baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, ini karena kebanyakan tuh kita tuh sudah terlalu nyaman dengan sesuatu yang kita anggap tuh gak ada ruginya. Padahal kalau kita tuh tetap di zona nyaman, ini saya belum tahu apa arti zona nyaman ya, jadi kita langsung lanjut aja cuy gitu. Insecure nih ya, cara melawannya.
Rasa tidak aman yang dibiarkan begitu saja lambat laun bisa menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Maka dari itu, jika kamu merasa memiliki rasa insecure, segala mencari solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Mengutip dari Alo Dokter dan sumber terkait lainnya, ini ada beberapa cara agar menghindari perasaan insecure ya. Yang pertama, buang pikiran negatif. Hal pertama yang bisa kamu lakukan agar terhindar dari perasaan insecure ialah membuang pikiran yang bersifatnya negatif. Rasa tidak aman seringkali muncul ketika berpikir hal-hal yang kurang baik. Mulailah dengan mengingat hal-hal yang baik yang pernah dilakukan. Dengan demikian, kita bisa lebih menghindari rasa tidak aman. Kayak gitu. Jadi, memang pikiran negatif itu selalu muncul di kehidupan kita, di otak kita ya. Karena ya namanya hidup gak akan selalu baik, tapi gak akan selalu buruk juga. Ada baik, ada buruk kayak gitu. Yang kedua, ada menerima hasil yang belum sesuai dengan keinginan. Jadi rasa perfeksionis yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan insecure. Untuk mengatasinya, kini coba untuk menerima apapun hasil yang diperoleh gitu, meskipun hasil tersebut tuh tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalian cobalah menerima itu, cobalah memperbaiki masalahnya itu, kenapa ini bisa tidak sesuai dengan harapan kita. Kayak gitu ya, contohnya aja kalian ingin masuk ke sekolah yang bagus, tapi ternyata kalian tidak lulus, sama kayak saya. Gitu. Cuman ya saya coba menerima hasil dan mencoba lebih baik lagi. Kayak gitu ya. Yang ketiga, menjadikan kegagalan sebagai motivasi. Rasa insecure bisa muncul akibat rasa takut akan kegagalan. Padahal gagal bukanlah akhir dari segalanya. Sebaiknya jangan berlarut-larut nih meratapi kegagalan. Jadikanlah kegagalan sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Jadi kalian tuh kalau gagal dalam sesuatu, jangan terlalu dipikirin gitu loh. Jadi kalian tuh kalau kayak gitu, kalian tuh kayak kalian tuh kayak apa, terjebak dalam kegagalan itu yang membuat kalian tuh tidak menjadi manusia yang berkembang. Kalian tuh tidak menjadi manusia yang lebih baik ke depannya dan stuck di situ aja. Karena kan kegagalan tuh bukan akhir gitu. Kalian selagi masih ada waktu di dunia, cobalah manfaatkan waktu itu untuk memperbaiki diri kalian, memperbaiki kegagalan itu, dan jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk kalian. Habiskan waktu dengan orang terdekat. Habiskan waktu bersama orang terdekat yang menyayangi kamu dengan tulus. Bukan tulus penyanyi ya, ini lebih tulus sifat seseorang cuy, bedain. Bisa menjadi upaya untuk menghindari rasa tidak aman, sebab tak jarang rasa insecure bisa muncul akibat pengaruh dari seseorang. Saat menghindari orang yang membuat kamu merasa insecure, maka kamu bisa lebih berpikir positif dan percaya diri. Jadi ya, pandai-pandailah bergaul, pandai-pandailah untuk memilih teman cuy. Jadi kalian tuh kalau ada teman yang ya bisa dibilang jengkel dan yang membuat mengajak kalian untuk ke hal yang tidak baik, ya kalian harus tinggalkan dan cari teman yang membuat kalian tuh nyaman dan membuat kalian tuh menjadi lebih baik kayak gitu ya. Karena teman tuh mencuri tabiat cuy. Yang kelima, membangun harga diri dan keyakinan diri. Hal lain yang bisa dilakukan untuk menghindari rasa tidak aman yaitu dengan mulai menerima keadaan diri sendiri. Menikmati apapun yang dimiliki dan fokus pada hal yang disukai akan membuat kamu menjadi lebih tenang. Bangun rasa bangga dan percaya terhadap diri sendiri, serta lakukan hal-hal yang membuat kamu menjadi lebih berkembang. Ya, jadi kalian tuh harus tahu passion kalian tuh apa dan mau kemana ke depannya, dan fokus aja di situ cuy. Jangan ke yang lain-lain dulu lah. Kalian misalkan suka musik, ya perdalamlah musik. Kalian suka nyanyi, ya perdalamlah nyanyi. Kalian suka fotografi, ya kalian coba perdalam itu, karena sekarang banyak banget di internet cara tutorial-tutorial. Manfaatkan itu, jangan nonton bokep kayak gitu ya, yang karena memaafkan masa lalu. Emang berat sih kalau kita bisa untuk melupakan masa lalu ya.
Karena masa lalu tuh jadi penyebab utama nih yang buat kamu tuh jadi insecure. Ada baiknya untuk melepaskannya dan berdamai serta memaafkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi penyebab rasa tersebut muncul. Jadi karena kadang kita tuh susah untuk menghilangkan masa lalu, apalagi kalau masa lalu itu tuh penyebab kita tuh jadi terjebak cuy. Karena orang-orang yang tidak bisa memaafkan masa lalu itu orang-orang yang nggak akan berkembang dan hanya dikelilingi oleh rasa takut. Coba untuk lepas, coba untuk move on walaupun emang susah, tapi ya kalau itu bisa membuat kamu lebih baik ke depannya ya lakukan gitu. Kayak gitu. Nomor 7 nih, terakhir, menerima diri sendiri. Setiap orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal tersebut membuat individu ini menjadi unik. Cobalah untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki sebagai manusia. Yang namanya manusia gak akan ada yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan kamu harus menerima kekurangan itu cuy. Jangan sampai kekurangan itu tuh buat kamu tuh jadi menghambat kamu untuk berkembang gitu. Ya cobalah terima kekurangan kamu apa, dan kamu manfaatkan kelebihan kamu tuh apa, kayak gitu. Untuk episode basa-basi kali ini, untuk yang masalah insecure kita cukupkan aja kali ya, karena saya gak mau lama-lama juga. Dan tadi ada masalah cuy, saya udah ngomong bacot kayak gini ternyata tidak direkam. Emang tapi nggak apa-apa lah. Ya itu cuy, teledoran saya tadi ngerekam panjang-panjang yang ngomong ke kamera ternyata tidak direkam, bangke. Tapi ya sudahlah, memaafkan masa lalu ya. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian. Kalau kalian suka bisa tinggalkan like, share, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian nggak suka, subscribe aja biar subscriber saya bertambah dan bisa buat konten yang menarik dan berkualitas ke depannya. Oke, see you. Sampai jumpa minggu depan.